Bersyukur sekali kita kepada Allah pagi hari ini kita masih tergerak dengan ikhlas dan ringan langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini dalam kaitannya dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah yang kelak menjadi saksi bahwa kita menjadi hamba-hambanya yang taat. Semoga hal ini terus menjadikan motivasi kita untuk terus berupaya beribadah, karena saya sering mendapatkan kiriman WA dalam 10 hari terakhir ini harus lebih ditingkatkan daripada sebelumnya. Istilahnya gaspol rem belum, waduh ini jadi tambah cepet. Tadi kasih di polno remnya belum, jadi bisa pakai terus tambah giat. Oleh karena itu semoga hal ini menjadikan motivasi kita untuk terus berupaya, bahkan karena tidak mungkin bahwa Ramadan yang akan datang kita tidak bisa menikmati lagi karena banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Oleh karenanya mumpung masih ada ayat di kandung badan, kita masih bisa bersyukur, kita masih berdoa, kita masih berharap, macam-macam kita masih hidup. Marilah kita berupaya sekuat mungkin untuk meningkatkan ibadah, karena seringkali di dunia ini dikatakan bahwa tempat yang menanam ya di sini nih, besok sudah tidak ada kesempatan menanam. Di akhirat hanya untuk mengetam hasilnya, menuai hasilnya. Oleh karena itu marilah kita upayakan segala potensi apa yang kita punyai, waktu, tenaga, pikiran, uang dan sebagainya, kita upayakan untuk mengejar akhirat kita. Karena itu besok sesungguhnya hidup yang sesungguhnya di sana. Karena kalau di sana sudah abadi, wah sudah tidak ada harapan lagi bisa untuk melanjutkan amal-amal soleh. Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan ini pembukaan prakata untuk mengantarkan materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ini prakata ya, situasi terkendali, di dalam kendali. Situasi di dalam kendali artinya apa? Kita mampu untuk mengendalikan suasana itu, karena situasi ini, 3 situasi ini selalu menghampiri siapapun kita, entah itu kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, entah orang kafir, entah ustadz, entah siapapun apapun strata manusia yang kita sandang, tetap 3 situasi ini selalu menghampiri kita. Yang pertama adalah situasi di dalam kendali. Artinya apa? Artinya kita harusnya mampu mengendalikan diri. Pilihan-pilihan banyak ya, di antaranya yang di dalam kendali saya, di antaranya emosi, di antaranya pilihan-pilihannya banyak ya. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, di jalan ketemu orang yang kesopanannya tidak pada tempatnya, yang di luar harapan kita. Orang itu tahu-tahu meludah bagaimana. Tapi kita bisa mengendalikan diri untuk marah, untuk membalas, untuk macam-macam itu di dalam kendali kita. Silakan, pilihan-pilihan itu tergantung kepada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, ngapunten. Keluar, Bapak Ibu lihat ada sandal bagus, ada sampah ceceran. Nah itu pilihan kita. Mau membersihkan sampah atau ngambil sandal yang bagus, pilihan kita, terserah. Karena apa? Semua itu di dalam kendali kita. Mau mengambil sampah untuk ditaruh di tempat sampah, ataukah membiarkan sampah mengambil sesuatu yang bagus di luar milik kita. Nah itu di dalam kendali kita, pilihan itu terserah kita. Karena apa? Kita yang punya kendali ya. Oleh karenanya situasi ini situasi yang akan nanti dimintai bertanggung jawab. Kenapa kamu milih itu? Kenapa milih itu? Terserah ya. Situasi, saya ulangi cepat karena ini pembukaan saja. Yang kedua, situasi di luar kendali. Di luar kendali itu apa? Anak istri kita, jangankan jamaah, jangankan status sosial lingkungan tetangga kita, bukan,
Di dalam keluarga kita, itu di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengatakan, tolong harus begini, rumah tangga harus begini, Itu di dalam kendali kita. Tetapi masing-masing dari jiwa kita, anak misalnya, istri misalnya, itu punya perasaan, punya pikiran, punya hati dan lain sebagainya. Kita tidak bisa, kita hanya bisa ngomong saja. Mengatur rumah tangga kita sesuai dengan maksudnya Allah, dengan syariat, itu kita sendiri. Tapi di luar itu sudah tahu, kirangan katanya Pak Lanjar itu, kirangan di luar itu. Karena apa? Mereka kalau saya di luar rumah itu punya teman, punya macam-macam itu, punya lingkungan, punya macam-macam itu. Apa yang bisa diomongkan oleh kita, silakan monggo, dalam rangka memengaruhi apa yang di dalam kendali kita itu bisa sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tapi tidak ada jaminan bahwa nanti mereka di luar itu akan menjadikan banyak kejadian ya, banyak kejadian. Anak yang patuh di rumah diem, tahu di luar kena narkoba. Banyak kejadian, saya tidak mengharapkan itu, tapi banyak kejadian. Padahal tak didik, padahal begini, macam-macam. Tapi pengaruh dari luar, pengaruh lingkungannya, pengaruh sosialnya, pengaruh temannya dan lain sebagainya. Itu bisa kalau lebih mewarnai daripada yang kita sampaikan, bisa berubah. Oleh karena itu, dalam situasi ini kita selalu mengajak anak istri kita tidak usah jauh-jauh di luar rumah. Di dalam rumah itu apa yang di dalam kendali kita selalu kita warnai supaya hidup sesuai dengan syariat. Yang ketiga, di luar kendali, tak terkendali. Ini situasi ini selalu menimpa. Nah, kebanyakan manusia itu keliru pada saat mengendalikan di luar kendali kita. Itu wilayahnya Allah. Wilayahnya Allah. Nah, yang membuat orang stres itu, anaknya sudah dididik, ini sudah dididik, saya sudah bekerja banting tulang siang malam begini, tapi hasilnya kok begini. Loh, memang wilayahnya Allah. Tidak ada jaminan kita bekerja siang malam sampai ini terus hasilnya mesti sesuai dengan harapan kita. Tidak ada jaminan. Karena yang menentukan hasil itu adalah Allah. Kita hanya diwajibkan berusaha sekuat mungkin, berikhtiar dan sebagainya, terus berdoa. Perkara hasil tidak tahu. Ya, harapan kita, apa yang kita upayakan itu sesuai dengan hasilnya. Nanti hasilnya pasti begini. Nah, inilah yang membuat kita stres. Itu wilayahnya Allah, jangan ikut campur. Nah, mengapa orang stres? Karena ikut menentukan. Jadi kalau saya sudah berupaya, saya sudah begini, maksimal begini, pasti hasilnya begini. Belum tentu. Oleh karena itu wilayahnya Allah. Dan inilah yang menyebabkan orang itu menjadi stres. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan. Harapannya begini, kenyataannya begini. Sudah, kita hanya diwajibkan berupaya, hasil serahkan kepada Allah, karena itu bukan wilayah kita. Oleh karenanya pembukaan ini sekedar menjadi pengantar yang akan saya sampaikan. Ini di luar kebiasaan. Ingin saya sampaikan, ya, terutama untuk yang muda-muda, Mengapa? Kalau saya lihat waktu itu saya bertanya kenapa ya. Ini kejadian-kejadian nyata yang akan saya sampaikan. Kenapa itu sampai sekarang menjadi beban dia. Itu di kantor saya. Nggak usah jauh-jauh. Saya tahu persis. Seorang ibu punya cucu, punya anak, juga punya cucu, dan punya suami. Sudah umurnya di atas 60 lah. Suatu ketika tidak ada. Kemana saya tanyakan, kemana ibu itu? Ternyata Katut anak muda. Ya, Katut jualan nasi goreng di suatu daerah. Katut anak muda. Masih punya suami, punya anak, punya cucu dan lain sebagainya. Katut orang. Waktu itu saya bertanya, kok bisa ya? Nah, terus yang kedua, banyak orang berpisah karena macam-macam alasannya, karena perselingkuhan, macam-macam. Ini saya bacakan ya, mengapa terjadi, saya bacakan.
Masalah rumah tangga itu timbul karena satu, komunikasi yang terhambat antara suami dan istri. Tidak ada komunikasi yang mendasari agar dua-duanya menjadi saling pengertian. Tidak ada komunikasi yang terhambat. Itu yang satu, yang menyebabkan akan berpisah. Ya, nanti saya tunjukkan setelah 3 situasi ini masalah utamanya. Yang kedua, mertua atau orang tua ikut campur terhadap rumah tangga, ikut campur, wah singin bojomu ya, ikut campur. Itulah menyebabkan terus akhirnya si suami atau si istri takut terpengaruh oleh ucapan-ucapan orang luar sebagai kompor tadi, ikut campur. Nah, oleh karenanya marilah di antara kita ini paham benar bahwa rumah tangga itu hak Anda. Anda sebagai kepala negara, nakoda, Anda mau bawa kemana kapal ini terserah Anda, ya, jangan percaya atau jangan ikut campur. Boleh ucapan atau nasihat orang tua dipakai sebagai dasar referensi, boleh, ya, tetapi tidak menjadi dasar sebagai keputusan. Anda yang menentukan, ya, kepala rumah tangga. Jadi yang kedua, mertua atau orang tua ikut campur dari permasalahan yang ada. Yang ketiga, adanya pihak ketiga sebagai kompor. Pihak ketiga itu bisa macam-macam, bisa tetangga, bisa saudara, macam-macam. Adanya pihak ketiga. Halo, ini ya, mari pisah, mari macam-macam, ya, terserah. Sekali lagi Anda yang menentukan. Yang keempat, adanya perselingkuhan yang seperti saya ceritakan di awal tadi. Adanya perselingkuhan. Jadi bukan jaminan istri yang sudah kelihatan cinta, sayang kepada umurnya terus tidak lari. Saya tidak mengharapkan, tetapi harus hati-hati, ya, karena perselingkuhan ini menjadi dasar yang tidak, ya, biasanya kalau masih aktif, wanita masih aktif di kantor, biasanya makan bersama, diajak temennya makan bersama, makan bersama. Awalnya begitu, tapi lambat laun lumayan juga karena diperhatikan tadi, ya. Artinya perselingkuhan ini menjadi dasar berpisahnya suami istri. Nah, yang kelima itu menjadi latar belakang yang berbeda. Adanya latar belakang yang beda. Suami misalnya ekonomi pas-pasan, si istri anak yang dari orang tua yang kaya. Misalnya tidak imbang. Si suami tidak bisa mencukupi kebutuhan istri, istri merasa mulai dari kecil sudah dimanjakan oleh orang tuanya. Nah, jomplangnya ini, ekonomi yang jomplang ini menjadi salah satu sebab. Kalau istri tidak memahami bahwa dia punya rumah tangga sendiri, punya kapal sendiri yang bisa dikendalikan oleh suaminya, tetapi karena suaminya tidak bisa mencukupi apa yang diinginkan, karena sudah terbiasa hidup mewah, maka ini menjadi salah satu sebab juga perpisahan. Oleh karena itu, yang keenam itu merasa benar. Istri merasa benar, suami merasa benar, tidak ada yang mau ngalah. Aku sing bener, kon sing salah. Sehingga ada si istri, kon sing salah, aku sing bener. Wah, ini kalau sudah dipupuk menjadi sesuatu yang tidak ada yang mau mengalah, merasa benar dulu, ya, akhirnya terjadilah perpisahan itu. Nah, yang ketujuh, adanya sikap yang temperamental. Entah istrinya atau suaminya mudah marah, ngamuan, temperamental. Karena apa? Kebiasaan dari keluarga sebelumnya seperti itu, ngamuan. Nah, oleh karena itu coba ini dipahami, suaminya termasuk atau istrinya termasuk tipe yang mana. Kan ada yang omelan, ada yang macam-macam. Yang kedelapan, kurang perhatian pada pasangan. Jadi suami atau istri kurang perhatian sehingga mencari kesempatan yang lain dan lain sebagainya. Di kantor kalau lebih diperhatikan sama temennya, di rumah itu dia cukup menemui suaminya dengan daster yang lubang-lubang bahkan bahu. Di kantor kok ketemu karyawati yang cantik dan pakaiannya yang bagus, harum dan memperhatikan. Nah, ini yang berbahaya, ya. Yang kedelapan, yang kesembilan, membina rasa dendam, suka membanding-bandingkan dan sulit memaafkan.
Ini yang berbahaya juga. Membandingkan suami atau istri yang punya masa lalu, punya pacar, mantan. Biyen ku nembek mantanku jauh. Ini padahal sudah jadi suami istri. Suka membanding-bandingkan dengan yang lalu-lalu. Akhirnya apa? Si suami cemburu, si istri cemburu misalnya. Oleh karenanya sikap-sikap ini harus dihindari. Karena ini berbahaya, menyebabkan berpisahnya pasangan yang sudah terjalin dengan bagus ini. Dan yang terakhir, yang ke-10 ini yang paling juga ikut mendominasi dari permasalahan yang ada adalah dijodohkan. Jadi saling tidak kenal dijodohkan orang tuanya atau bagaimana, tidak masalah. Ada yang terus jadi, ada. Kalau tidak kuat pisah ya ada. Tergantung saling pengertian dari 9 langkah tadi. Oleh karenanya ini pengantar juga Mas Ian, kita harus paham bahwa kepala rumah tangga itu adalah, dalam rumah tangga itu adalah seorang suami. Rangsangan dari luar, apa berupa kompor tadi, ada berupa orang tua campur tangan dan sebagainya, itu hanya sekedar bumbu-bumbu saja. Tapi Anda yang menentukan. Anda untuk ikut, Anda untuk mendengarkan, untuk terserah Anda yang menyebabkan pilihannya. Nah, sekarang masuk ke masalah inti. Masalah inti. Saya sering melihat orang tua sama-sama tuanya berjalan bergandengan tangan. Saya sering melihat, oh iya, ya. Padahal sudah tua sih bergandengan tangan. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Kenapa? Jawabannya itu ada 5 masalah bahasa cinta. Ada 5 bahasa cinta. Yaitu apa? Yang pertama, physical touch. Physical touch yang artinya itu sentuhan-sentuhan fisik. Jadi digandeng, dirangkul, diperhatikan, dicium, itu physical touch. Sentuhan-sentuhan fisik. Kalau si istri dan suami sikapnya sama, akhirnya kemana-mana digandeng, itu enggak masalah. Ya. Karena si istri menghendaki begitu, si suami menghendaki begitu. Yang namanya sentuhan-sentuhan fisik itu lebih dominan. Karena apa? Anda perhatikan kalau ada suami istri yang gandeng istrinya dan lain sebagainya. Tapi kan ada dalam jalan-jalan suaminya sendiri, anunya sendiri. Karena itu berbeda memahami bahasa cinta tadi. Jadi yang pertama itu physical touch atau sentuhan-sentuhan fisik. Yang kedua, tindakan, acts of service, tindakan nyata dari misalnya, ya, tindakan yang kedua, si suami karena sayang istrinya, si suami, saya ulangi lagi ya, si suami karena sayang istrinya pulang dari kantor, ini contohnya yang sering terjadi, pulang dari kantor, dia akan membeli sesuatu demi istrinya, misalnya martabak dan lain sebagainya, yang menjadikan kecintaan istrinya bahwa dia ingin menunjukkan bahwa saya sayang kepada dia. Bagaimana bentuk rasa sayang itu? Saya belikan sesuatu yang menjadi kesenangan dia. Kalau si istri itu pada tipe yang pertama, physical touch atau rabahan-rabahan fisik yang lebih dominan, dia akan telepon, "Ma, kamu di mana?" "Loh, aku sih belikan ini martabak untuk kamu." Sudah cepat pulang, dia tidak butuh itu. Cepat pulang. Jadi di kantor cepat pulang karena untuk bertemu dengan keluarga dan lain sebagainya itu lebih utama daripada si suami menunjukkan rasa cinta. Ini bahayanya gitu. Antara suami dan istri berbeda pandangan tentang itu tadi. Yang si istri ingin segera sentuhan-sentuhan fisik, si suami tindakan-tindakan nyata. Nanti semuanya bentuk cinta, tapi karena tidak dikomunikasikan antara si suami dan istri, akhirnya berbeda. Nah, ini menjadi bahan renungan bagi yang terutama yang muda-muda. Kalau yang sudah tua-tua, sudah sekian lama, sekian tahun berumah tangga, itu menjadi paham. Oh, si istrinya tipenya begini, si suami tipenya begini, tidak bisa dibantah, itu sudah paham. Saking lamanya berumah tangga sudah menjadi paham. Suami ngamuan, makanya kalau ngamuk jangan dibantah. Nanti kalau sudah tenang, Pak,
tadi masalahnya begini ya. Kalau sudah tenang itu menjadi lebih menjadi lebih landai permasalahannya. Oleh karena ini dalam rumah tangga itu tidak boleh podo ngamuke. Itu berbahayanya itu. Podo ngamuke dalam situasi yang sama. Istri tidak terima, merasa benar, suami juga begitu. Akhirnya podo ngamuke, terjadilah pihak ketiga masuk. Nah, ini yang berbahaya, ya. Yang ketiga, kata-kata pujian. Wah, nggak ada yang wanita selain engkau yang kata-kata pujian afirmatif, bahasa Inggrisnya words of affirmation. Jadi kata-kata pujian. Nah, ada si suami sering melontarkan kata-kata pujian itu ada, tapi istri tidak senang. Istrinya tipe physical touch, physical sentuhan-sentuhan fisik misalnya. Yang tadi yang saya sampaikan dirangkul dan sebagainya itu lebih senang karena bahasa cintanya di situ. Nah, si suami senangnya mengutamakan kata-kata pujian, kata-kata begini, kata begini. Ternyata istri nggak senang. Yang keempat adalah quality time, waktu yang berkualitas. Ya, saya sering pergi dalam suatu tempat pergi, misalnya 7 orang. Sampai di sana tidak ada komunikasi, yang ada membuka HP masing-masing. Jadi kelihatannya satu tim, satu tempat, tapi semua sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah, ini yang berbahaya, ya. Di dalam waktu yang berkualitas ini berbahayanya apa? Suami istri kalau dalam rumah tangga kelihatannya dekat, tapi semua sibuk dengan HP-nya masing-masing. Dengan anunya masing-masing. Si suami sibuk dengan membuka YouTube, si istri juga sibuk membuka macam-macam. Oleh karena itu, teman-teman itu bergurau, siapkan kresek di sini. Kalau sudah duduk, buka HP masing-masing, diambil, ayo, dimasukkan kresek, disimpan. Tujuan kita datang ini bukan ke itu. Ini berbahayanya HP kalau di luar kendali kita ya sebegitu itu. Akhirnya kelihatannya ngumpul bareng, wong 7, wong 8, wong 10 ngumpul bareng atau rapat. Apa omongannya itu tidak didengar, semua sibuk dengan HP-nya masing-masing. Oleh karena itu, tolong dalam waktu yang waktu yang berkualitas ini, tolong itu dimanfaatkan. Bagaimana kalau dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang begitu? Kelihatannya dekat, tetapi masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Oleh karena itu Anda harus paham, harus tahu dalam situasi yang ini harus waktu yang berkualitas. Makanya ngapunten ya. Saya seringkali ke masjid itu saya tidak bawa HP. Ya, karena apa? HP itu kalau diajak ngomong sama kita, memangnya kamu siapa kok mengatur hidup saya? Memangnya kamu siapa kok mengatur hidup saya? Kamu tak tinggal di rumah, tidak bisa apa kok kamu ini. Kecuali memang hidupnya itu dari rezekinya dari HP misalnya harus selalu hubungan sama orang luar, silakan. Tetapi kalau hal-hal itu tidak memerlukan begitu, ditinggal apa-apa HP ini. Seorang ustadz sering menyatakan TV itu menjadi benda mati. TV itu benda mati dihidupkan oleh kita, dia menjadi hidup. Yang terjadi sebaliknya, TV itu benda hidup, dimatikan kalau kita ingin mati. Artinya apa? TV-nya hidup, orangnya tidur. Jadi TV, HP itu sudah mengendalikan diri kita masing-masing. Oleh karenanya, kita harus paham mana yang dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. HP itu kendali kita. Wong dia nggak bisa teriak-teriak, Pak, ditinggal di rumah nggak ada teriak-teriak. Memangnya siapa kamu ngatur? Nah, oleh karenanya silakan monggo. Pilihan-pilihan itu kita yang menentukan. Dan yang terakhir itu menerima hadiah, receiving gifts, menerima hadiah. Jadi ulang tahun, ingat istrinya ulang tahun perkawinan, dikasih hadiah. Ngapunten saya ini orang yang nggak ingat saya kapan menikah, kapan ulang tahun, nggak pernah memperhatikan saya. Bukan karena apa? Karena saya bukan tipe itu, tim memperhatikan, bukan tipe itu.
Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah memperhatikan pasangannya, ini tipe mana, tipe mana. Tadi 5 tadi yang saya sampaikan. Tipe mana, tipe ini. Jangan mengharapkan ini wae ulang tahun kok menengahi si suami misalnya. Padahal dia bukan tipenya itu, akan lupa. Tapi ada yang wanita, laki-laki atau perempuan yang ingat ini hari ulang tahun, ini hari pernikahan, macam-macam ini. Oh, dan ini dia memberikan hadiah dek atau kak atau saya. Ini saya beri hadiah dalam rangka ini. So istri atau suami, oh iya ya, dia tidak tipenya bukan tipe itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seringkali saya ulangi sekali lagi, seringkali perpisahan itu terjadi karena perbedaan pendapat ini. Saya tadi sampaikan, itu yang nyata Anda kelihatan. Kalau ada orang jalan-jalan bergandengan tangan, walaupun sudah tua, tidak masalah. Anda akan menyimpulkan podo, karepe podo. Si suami senang digandeng, si istri digandeng. Kalau tidak sama dan itu bertentangan besar, berbahaya ya. Kalau Anda dalam rumah tangga tidak bisa mengendalikan, berbahayanya itu si suami tipenya alas pokoknya ini, si istri tipenya begini bedo, berbahaya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kelima dasar ini menjadikan kita memahami. Makanya tadi saya sampaikan, pahamilah pasangan Anda ya. Nek wis tuwek-tuwek wis padha ngertine wis padha tuweke, tapi tidak ada jaminan bahwa nanti tidak berpindah. Bukan ada jaminan, tapi itu sebagai dasar kita memahami, oh tipe suami saya begini, tipe istri saya begini. Kalau memahami bahasa cinta tadi, Anda menjadi paham. Oh ya, masing-masing pihak istri sama suami itu di luar kendali Anda. Anda hanya bisa ngomong saja ya. Yang kedua tadi saya sampaikan, Anda hanya bisa ngomong, dek, begini menurut agama, dek, begini. Tidak ada jaminan dia akan mengikuti karena dia punya hati sendiri. Di luar kendali Anda. Anda punya hati, dia punya hati. Anda punya perasaan, dia punya perasaan. Macam-macam. Di hadapan Anda bisa, oke, bisa di hadapan Anda. Di luar sudah tidak bisa kendali. Anda hanya bisa influencer, mempengaruhi. Oleh karena itu kalau kita paham, oh ini wilayah saya, ini wilayah di luar kendali saya, ini wilayah tak kendali, Anda menjadi paham, Anda akan hidup ini menjadi enjoy. Anda bisa menempatkan ini, sudah. Hak saya, kewajiban saya adalah memengaruhi saja misalnya. Hak saya macam-macam itu. Dan kalau Anda paham itu insya Allah dan memahami bahasa cinta, kenalilah dengan istri Anda akan menjadi hidup ini menjadi ya. Ini semua agama ya. Hanya saya menyampaikan aplikasi. Kalau disampaikan di sini mulai A sampai Z itu menjadi bagaimana orang sabar, bagaimana orang bertakwa, bagaimana macam-macam, bagaimana Anda meraih itu aplikasinya. Ini bentuk salah satu pelaksana aplikasi, bukan kalau Anda paham agama dituntut Anda bisa melaksanakan. Anda setelah tahu, tidak cukup tahu, tapi melaksanakan. Melaksanakan itu roto abot. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan aplikasi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz dan sebagainya. Aplikasinya sabar dan sebagainya. Istiqomah itu bagaimana sabar, bagaimana Anda harus begini. Itu aplikasi dalam perbuatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita, menjadikan perenungan bagi kita, bahwa hidup kita insya Allah husnul khotimah. Oleh karenanya mari kita berupaya sekuat mungkin, sebaik mungkin gaspol remblong tadi menjadikan dasar kita untuk melaksanakan sampai titik akhir dari perjalanan hidup kita puasa ini. Karena puasa tahun depan tidak ada jaminan kalau kita masih bisa mengikuti, kita masih bisa berupaya, kita masih bisa mengupayakan dan lain sebagainya. Tapi ketentuan itu adalah milik Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan perjumpaan kita dengan memanjatkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.